Jangan lewatkan jalan ini di Garut. Ada yang mengikuti sejak jam 2 pagi. Selamat datang di channel Koridor Sunyi, tempat di mana cerita-cerita gelap, misteri dan teror nyata bersembunyi di balik bayang-bayang yang tak terlihat. Malam ini, kita akan menyusuri sebuah kisah dari kota Garut, sebuah kota yang dikenal dengan keindahannya, namun menyimpan rahasia yang tidak pernah diceritakan kepada orang luar. Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Ardi yang memutuskan pulang kampung ke Garut setelah bertahun-tahun merantau di kota besar. Dia kembali karena kabar neneknya sakit keras. Rumah neneknya berada di daerah yang cukup terpencil di pinggiran Garut. Jalan menuju ke sana hanya berupa jalur sempit yang diapit oleh pepohonan tinggi dan jurang gelap di sisi kanan. Malam itu, Ardi tiba sekitar pukul 1:30. Udara terasa sangat dingin. Bahkan tidak seperti biasanya. Angin berhembus pelan, namun membawa suara seperti bisikan yang tidak jelas. Ardi mencoba mengabaikannya dan terus melanjutkan perjalanan menggunakan motor tuanya. Lampu motor mulai redup, padahal sebelumnya baik-baik saja. Ketika jarum jam di tangannya menunjuk tepat pukul 2 dini hari, tiba-tiba mesin motornya mati mendadak di tengah jalan yang gelap. Ardi mencoba menyalakan kembali, namun tidak berhasil. Suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, hanya kesunyian yang menekan dada. Perlahan, Ardi turun dari motor dan mencoba mendorongnya. Saat itulah dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, namun jelas, seperti seseorang berjalan di atas tanah basah. Ardi menoleh ke belakang, namun tidak melihat siapapun, hanya jalan kosong yang gelap. Dia kembali berjalan, namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Jantungnya mulai berdegup kencang, napasnya terasa berat. Dia mempercepat langkah mendorong motor, namun suara itu ikut mempercepat langkahnya. Ardi mulai panik. Dia menoleh lagi, dan kali ini dia melihat sesuatu. Sesosok bayangan hitam berdiri di kejauhan. Bentuknya tidak jelas, namun tinggi dan kurus, seperti manusia yang terlalu tinggi. Ardi mencoba berpikir logis, mungkin itu hanya pohon atau bayangan. Namun ketika dia berkedip, sosok itu sudah lebih dekat. Ardi langsung meninggalkan motornya dan berlari sekuat tenaga ke arah rumah neneknya. Jalanan terasa semakin panjang, seolah tidak ada ujungnya. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Meskipun udara sangat dingin, suara langkah kaki itu masih mengikuti. Bahkan kini terdengar lebih dari satu, seperti banyak orang berlari di belakangnya. Ardi tidak berani menoleh. Dia hanya fokus berlari, hingga akhirnya dia melihat rumah neneknya dari kejauhan. Lampu rumah itu menyala redup, memberikan sedikit harapan. Ardi berlari lebih cepat dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu, seolah pintu itu sudah terbuka untuknya. Begitu dia masuk, suara langkah kaki itu langsung berhenti. Suasana di dalam rumah sangat sunyi. Neneknya terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, namun matanya terbuka menatap Ardi dengan tatapan kosong. Ardi mencoba menyapa, namun neneknya hanya berbisik pelan, "Kamu tidak sendirian." Ardi merasa merinding. Dia mencoba bertanya maksudnya, namun neneknya tidak menjawab, hanya menutup mata perlahan. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang tamu sambil mencoba menenangkan diri. Namun sekitar pukul 2 lewat beberapa menit, dia mendengar suara ketukan di pintu. 3 kali. Pelan. Tok, tok, tok. Ardi membeku. Dia tidak berani membuka pintu. Namun suara itu terus berulang, semakin keras. Tok, 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 tok. Ardi akhirnya memberanikan diri mengintip dari jendela. Dan apa yang dia lihat membuat darahnya membeku. Di depan pintu, berdiri sosok yang sama seperti yang dia lihat di jalan. Namun kini lebih jelas. Wajahnya hitam legam, tanpa mata, hanya lubang kosong yang dalam. Tubuhnya tinggi tidak wajar, dan tangannya panjang menjulur hingga hampir menyentuh tanah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah pintu, seolah tahu Ardi sedang melihatnya. Tiba-tiba, sosok itu mengetuk pintu lagi. Kali ini lebih keras dan cepat. Ardi mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita.
Hanya suara napas Ardi yang terdengar, dan ketukan pintu yang kini berubah menjadi benturan keras, seolah sesuatu mencoba masuk. Ardi berlari ke kamar neneknya, namun pintu kamar itu terkunci dari dalam. Dia mengetuk dan memanggil neneknya, namun tidak ada jawaban. Suara di pintu depan tiba-tiba berhenti, digantikan dengan suara langkah kaki di dalam rumah. Ardi terdiam, tubuhnya kaku. Dia yakin tidak membuka pintu, namun sesuatu kini sudah berada di dalam rumah. Langkah itu perlahan mendekat ke arah ruang tamu. Suara gesekan kaki di lantai terdengar jelas. Ardi bersembunyi di sudut ruangan, menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar neneknya. Kemudian terdengar suara napas berat, seperti makhluk yang kelelahan. Ardi tidak kuat lagi. Dia menutup mata, namun ketika dia membukanya, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Wajahnya sangat dekat, hingga Ardi bisa merasakan bau busuk yang menyengat. Ardi berteriak keras dan tiba-tiba semuanya kembali terang. Lampu menyala dan tidak ada siapapun di sana. Ardi terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Pagi harinya, Ardi menceritakan semuanya kepada warga sekitar, namun mereka hanya saling pandang dengan wajah serius. Salah satu warga tua berkata, "Kamu lewat jalan itu saat jam 2. Ardi mengangguk. Pria itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Tidak ada yang boleh melewati jalan itu saat jam 2, karena itu bukan jalan untuk manusia." Ardi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Warga itu melanjutkan, "Setiap orang yang lewat di jam itu akan diikuti, dan tidak semua bisa sampai ke rumah dengan selamat." Ardi merasa dingin menjalar di tubuhnya. Dia teringat motornya yang tertinggal di jalan. Ketika beberapa warga pergi untuk mengambilnya, mereka menemukan motor itu dalam keadaan rusak parah, seolah telah diseret sesuatu, dan di tanah sekitar motor terdapat jejak kaki yang sangat besar dan dalam jumlah yang banyak. Sejak kejadian itu, Ardi tidak pernah berani keluar rumah saat malam hari, terutama mendekati jam 2. Namun teror itu tidak berhenti. Setiap malam, tepat pukul 2, Ardi selalu mendengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Dan suara bisikan yang memanggil namanya dari luar. Ardi tahu sesuatu masih mengikutinya. Sesuatu yang dia temui di jalan itu. Sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Sesuatu yang sekarang tahu di mana dia berada dan menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Dan sejak malam itu, Ardi tidak pernah lagi benar-benar sendirian.